Ke Pak Sylvester, kalau tadi Anda mengkonfirmasi bahwa belum ada ya wacana itu belum dibahas. Tapi kalau kemudian Menteri Koperasi dan juga UMKM dan juga KKP ini kan menggodok terkait dengan pengembangan teknologi ini. Berarti kan sebenarnya ada wacana untuk kemudian bisa menjadikan ini sebagai alternatif. Kalau dijadikan sebagai alternatif, ada kemungkinan itu. Seberapa besar kemungkinan itu? Ya, jadi semua masukan itu pastinya akan diterima dan dipertimbangkan ya. Tapi sampai saat ini kan di Badan Gizi Nasional itu kan belum ada. Di Badan Gizi Nasional itu saat ini baru mulai merampungkan rencana kerja, rencana strategis termasuk pembenahan struktural organisasinya itu dulu, ya kan. Tapi kalau mengenai yang diwacanakan juga itu ada impor sapi ya, kalau nggak salah 1 juta, tapi itu pastinya kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Pertanian. Gitu. Nah, mengenai yang kita bilang tadi, itu kan sebenarnya wacana ini kan dari salah satu BUMN ya, Direksi 1 BUMN mungkin mereka mengembangkan susu itu gitu loh, ya kan, termasuk sebenarnya dari 2022 kalau nggak salah memang sudah ada pilot projectnya itu oleh Kementerian KKP dan Kementerian UMKM itu di Indramayu kalau nggak salah, karena di sana juga sentra ikan ya. Dan saya pikir kalau umpama nantinya melibatkan kebaikan dan tentunya ya seperti Dr. Tan dan kawan-kawan dari ahli gizi harus dilibatkan. Jadi yang lebih mengetahui bahwa ini apakah memang perlu susu ikan ini, ataukah ada kita dari alternatif protein-protein yang lain tuh, seperti yang Dr. Tan bilang tadi, harusnya apakah lebih bagus ikan langsung kita ambil dari laut, bakar, goreng, langsung dimakan gitu loh. Ya, dan real food aja gitu ya. Real food dan tidak melalui proses fabrikasi lagi yang menelan biaya gitu loh. Dan ini memang hampir dimanapun ikan ini bisa didapat, kecuali di daerah pegunungan di Papua sana yang memang nggak ada laut ya. Indonesia lebih banyak begitu ya sumber daya terkait dengan ikan begitu, sumber daya lautnya. Saya mau tanya ke Dokter Tan kalau gitu, tadi Pak Sylvester bilang ya kita pertimbangkan mana yang nanti baik. Tapi kalau kita bicara baik, kalau nanti ini beneran jadi susu begitu ya dokter ya, definisi susu yang sesungguhnya gitu ya, lebih baik mana susu sapi atau susu ikan? Saya tidak mau menjawab itu karena itu akan memancing polemik. Saya merasa lebih bijak kalau saya mengatakan bahwa tolong kita ingat bahwa melalui peraturan Menteri Kesehatan Permenkes tahun 2014 nomor 41 kita sudah, itu gunanya kenapa kita membaca dokumen-dokumen dari undang-undang atau peraturan yang sudah ada. Kita sudah lepas dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi tolong pemahaman tentang gizi harus diperbaiki bahwa Anda jangan merasa Anda minder, tidak sempurna kalau belum nyusu, itu penting ya. Padahal kita itu, susu itu adalah bagian dari protein hewani. Jadi yang dibutuhkan adalah protein hewani. Kalau bicara soal tentang inovasi, ini kan kita bicara inovasi nih ya, UMKM ya. Barangkali Pak Sylvester juga barangkali setuju, yang perlu diinovasikan itu justru adalah tentang delivering the message. Cara kita untuk menginovasi bagaimana supaya orang NTT lebih banyak makan ikan daripada mie instan. Bagaimana orang Papua kembali bisa ngerti bagaimana cara bikin papeda dengan ikan kuah asam. Yang perlu kita hargai justru orang-orang seperti ini yang membuat buku. Ini MHETA. Ini adalah teman-teman dari NGO yang memang bergerak untuk makanan-makanan lokal dari Timur Tengah Selatan ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat rigor banget untuk menunjukkan bahwa ini loh pangan lokal kami. Nah, barangkali tinggal dipoles aja. Seperti misalnya kalau kurang protein hewani, yuk masukin protein hewani. Yang prominent di sana apa? Nggak ada ikan, tapi ada telur bebek, ada telur puyuh, ada unggas. Karena setiap wilayah di Indonesia itu mempunyai kebaikan dari protein-protein hewani yang bisa menunjang pertumbuhan anak. Lebih baik dibuat seperti itu ya, di makanan diolah langsung dan kita kembali ke asal ya? Dan kita akan outstanding sebagai bangsa Indonesia yang akan dihargai di forum internasional. Orang Indonesia punya pangan lokal yang oke banget. Daripada harus memasarkan di ekstrak begitu ya dokter ya. Pesannya adalah, kesimpulannya berarti ini sampai dengan saat ini belum ada pembahasan soal itu. Jadi masih simpang siur yang di luar. Tapi kalaupun ada kemungkinan-kemungkinan lain nantinya akan dibicarakan. Sama kayak dulu yang 7.500 kan baru bincang-bincang ya. Iya, itu nggak direalisasikan kan? Iya, baik. Sudah jadi sesuatu yang fix gitu loh. Baik, terima kasih Pak Sylvester Matutina dan juga
juga Dr. Tan Soyet karena waktu kita terbatas, tapi nanti kita bisa berbicarakan ini di kesempatan lain lagi pemirsa. Dan tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia karena usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan informasi di mana hari ini Presiden Joko Widodo mulai bertugas di IKN. Informasinya usai jeda headline news berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.